Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita melayani dan janji kita kepada Allah. Jangan sampai kita ingkar janji kepada Allah. Kalau sampai kita ingkar janji kepada Allah, dikhawatirkan Allah akan fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Allah akan menimbulkan, menciptakan di dalam hati kita sifat-sifat permusuhan dan sifat-sifat kebencian terhadap sesama. Na'udzubillah. Ini peringatan buat kita. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israel, ada jiwa-jiwa Yahudi, ada jiwa-jiwa Nasrani. Hati-hati. Cuma karena agunya kita Muslim, tapi jiwanya jiwa Nasrani, jiwa-jiwa permusuhan, jiwa-jiwa kebencian yang ada di dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ibadi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wal jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'al wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal alim ya qa'iman bil jawali muqtasan wal alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wal
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu Azharan qawli Wabi'li wa niyati Bihi astawfi minku Lidai wa nuruhu Dahil li qalbi وهبلي به فتحان وعلما وحكمتان وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم لا يوم ولا ليلتي على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih fa aghrayna bainahum al-'adawata wal baghdha إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina, dan sebagian dari orang-orang yang melakukan perjanjian, yaitu Bani Israel. Qalu, berkata mereka, inna nasara, sesungguhnya kami orang Nasrani, akhadna mitsaqahum, mengambil kami mitsaqahum, janji-janji mereka, wanasu, maka melupakan mereka, hadzam, sebagian mimma dzukiru bihi, dari apa yang diingatkan mereka, diperingatkan mereka bihi, dengan perjanjian itu. Fa'aghraina, maka kami timbulkan, maka ditimbulkan oleh kami, bainahum, di antara mereka, al-adawatah, permusuhan, wal baghdha'ah, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wasaufa, dan besok kelak, yunabbi'uhumullah, memberitahukan mereka siapa Allah, bima, dengan apa, kanu,
yang dahulu ada mereka yasnaun kerjakan. Jadi sebagian dari orang Nasrani, sebagian dari orang Bani Israel, ada yang berkata qalu inna nasara, berkata mereka inna nasara, sesungguhnya kami orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, Allah juga sama mengambil, meminta pertanggungjawaban dari janji-janji mereka. Fanasu, namun orang Nasrani fanasu, maka melupakan mereka hadzon, sebagian mimma lukiru bihi, dari apa yang diperingatkan kepada mereka bihi, dengan perjanjian itu. Sama orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani sama-sama melupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama melupakan janji. Hadzon mimma dzukiru bihi, sebagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka bihi, dengan perjanjian itu. Jadi kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan juga Al-Quran, ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, terutama kita umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat yang terbesar, yaitu berupa Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo, Syahrul Ramadan alladzi enggak apa Al-Baqarah. Ayo, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo, Syahrul Ramadan alladzi, apa terus unzila. Ayo, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, kemudian Al-Quran cahayanya itu sebagai bayyinah, sebagai penjelas, sebagai penerang
dari petunjuk-petunjuk itu, dari tambah jelas. Wal furqan, kalau sudah terang, sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil, Al-Quran ini sebagai furqan, sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Zalikal kitabula, ayo. Zalikal kitabula la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nyari apa, Jo? Nyari apa? Hah? Zalikal lagi. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Terutama Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk kita agar kita menjadi orang yang muttaqin. Tidak ada keraguan bagi kita yang beriman, bagi kita yang bertakwa kepada Allah. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk agar kita menjadi orang yang muttaqin. Yang menyampaikan Al-Quran ini siapa namanya? Yang menyampaikan Al-Quran kepada umatnya siapa namanya? Rasulullah. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa mundirina. Apa? Paman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lagi wa ma Faman atau man? Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ditulis. Hah? Bawa ada kiri kan, nulis apa sih? Lagi, wa mundirin. Jadi tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa man amana wa aslaha, maka faman atau waman? Faman amana wa aslaha, faman. Maka barang siapa beriman kepada Rasul, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Apa yang disampaikan para rasul? Yaitu wahyu berupa kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Itu yang disampaikan. Isinya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa ma nursilul mursalina
illa mubashirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi mereka melupakan, orang Nasrani melupakan, wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan melupakan sebagian mimma dzukiru, dari apa yang diperingatkan, bihi dengannya, yang diperingatkan oleh para utusan. Melupakan orang Nasrani ini peringatan yang ada di dalam kitab Injil, dilupakan. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam juga banyak yang melupakan peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa'alraina, maka kami timbulkan bainahum, di antara orang Nasrani, al-adawatah, permusuhan, wal baghdha'ah, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ba'sahum bainahum sadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Gimana? Kalau ngaji jangan ngomong. Ba'sahum atau ba'sahum? Ba'suhum bainahum, ba'sahum bainahum sadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ba'suhum, ada permusuhan, bainahum, di antara mereka orang Nasrani, sadidun, yang sangat hebat permusuhannya, tahsabuhum jami'a, dikira mereka itu jami'ah, bersatu, wa qulubuhum syatta, melainkan padahal di hati mereka syatta, ada perpecahan. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini peringatan buat kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini peringatan buat kita umat Islam bahwa kalau kita sering-sering melupakan peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah melalui para utusannya, yang disampaikan oleh Allah melalui para ulama-ulamanya, sering kita melupakan atas peringatan-peringatannya Allah. Fa'aghraina bainahum, ingat, maka akan ditimbulkan oleh Allah,
akan dibuatkan oleh Allah bainahum, di antara mereka yang sering melupakan itu, al-adawatah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi nanti ada suatu kelompok, yang kelompok ini ada kekuatan tarik menarik, yang isinya kelompok ini sama-sama melupakan peringatan-peringatannya Allah melalui Al-Quran, melalui utusannya, melalui ulama-ulamanya. Nanti di dalam suatu kelompok ini, fa'alghayna bainahum, maka Allah akan menimbulkan, menciptakan bainahum, di antara mereka itu al-adawatah, permusuhan, sama seperti orang Nasrani, wal baghdha, dan juga kebencian. Akhirnya kelompok ini akan pecah. Makanya jangan berkongsi, jangan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang selalu melupakan peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah melalui Al-Quran, melalui utusannya, melalui ulama-ulamanya. Peringatan apa itu? Ke arah ketakwaan, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Kalau sering melupakan itu, maka di dalam hatinya akan diciptakan oleh Allah permusuhan dan kebencian antar sesama yang melupakan peringatan dari Allah. Akan ditimbulkan di dalam hatinya rasa permusuhan dan rasa kebencian terhadap sesama yang melupakan peringatan dari Allah. Tadi mandi. Jangan sampai dilupakan. Kalau mandi. Jadi jangan sampai ngantuk kalau ngaji. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya sering-seringlah kita mengaji, sering-seringlah kita belajar, menimba ilmu, agar mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran, besok Al-Quran akan menjadi syafaat, datang kepada kita, memberi syafaat untuk diselamatkan dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Gimana dalilnya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka sesungguhnya akan datang besok di yaumil qiyamah syafi'an, Al-Quran itu sebagai syafaat, memberi syafaat di ashabihi, bagi li ashabihi, bagi pengamalnya, bagi pembacanya, bagi penghafalnya. Besok Al-Quran akan datang menjadi syafaat, memberi syafaat kepada para ashabnya,
sahabat-sahabat Quran. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, dan besok kelak di kemudian hari, yunabbi'uhum, mengabarkan, memberitahukan kepada mereka, Allah, siapa Allah, bima kanu yasna'un, dengan apa kanu ada mereka dahulu, yasna'un, kerjakan, yang mereka kerjakan dahulu waktu hidup di dunia. Jadi Allah akan memberitahukan, ini loh amalmu dulu waktu kamu di dunia, ini loh amalmu dulu, diperlihatkan, ditampakkan amal-amalannya, ditampakkan balasan-balasannya, apa layak masuk surga atau layak masuk neraka. Jadi sampean nggak boleh menyulayani janji, mengingkari janji, melupakan janji, atau pura-pura lupa. Nggak boleh pura-pura lupa. Udah janji kok kita, sebelum kita dilahirkan di dunia, masih di alam ruh, kita sudah berjanji kepada Allah untuk selalu sami'na wa ata'na, untuk selalu mendengar dan selalu taat kepada Allah. Dan tujuan diciptakan manusia tidak ada lain, tidak ada bukan, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Ini sampean jangan malas untuk selalu mengaji dan mengaji, biar ada himmah, biar ada semangat. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Semangat mengajinya itu loh disyukuri. Kasih kekuatan, dipergunakan kekuatan itu kepada ke arah kebaikan. Ya boleh dibuat untuk bermaksiat. Tidur, kalau sudah ngantuk tidur, nanti jam 1 jam 2 bangun. Biasakan diri kita ini, budayakan diri kita ini untuk selalu bermunajat qiyamul lail, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enak sepi kalau jam 1 jam 2 itu sepi. Enak untuk berbincang-bincang dengan Allah, berzikir, menyebut nama Allah, mengaji, berdoa, minta ampun kepada Allah, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan sesepuh-sesepuh kita. Itu hanya bisa dilakukan apabila kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau nggak diberi kekuatan, nggak akan bisa. Saya bangun loh jam 1 tahajud, enggak. Ngapain? Nonton bola. Jangan sampai kekuatan yang diberikan oleh Allah dibuat untuk bermaksiat, dibuat untuk yang tidak ada gunanya. Ada gunanya loh, kan tahu yang menang siapa. Yang menang ya yang menang ya.
kita kalah ya. Kalah sama hawa nafsu kita sendiri. Jadi di dalam hati orang Nasrani, kelompok yang mengaku inna nasara, itu ada kebencian, ada permusuhan, ada perpecahan. Ba'sahum bainahum sadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi ada kebencian, ada permusuhan di antara mereka yang sangat kuat. Dikira mereka itu jami'an, bersatu, nehi, wa qulubuhum syatta. Di dalam hati mereka itu ada perpecahan. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi kalau kalian melihat orang Nasrani seolah-olah bersatu, sebetulnya di dalam hati mereka itu ada perpecahan. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita menyulayani dan janji kita kepada Allah. Jangan sampai kita ingkar janji kepada Allah. Kalau sampai kita ingkar janji kepada Allah, dikhawatirkan Allah akan fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Allah akan menimbulkan, menciptakan di dalam hati kita sifat-sifat permusuhan dan sifat-sifat kebencian terhadap sesama. Na'udzubillah. Ini peringatan buat kita. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa Bani Israil, ada jiwa-jiwa Yahudi, ada jiwa-jiwa Nasrani. Hati-hati. Cuma karena akunya kita Muslim, tapi jiwanya jiwa Nasrani, jiwa-jiwa permusuhan, jiwa-jiwa kebencian yang ada di dalam hati kita. Lihat orang baru benci, lihat orang baru dimusuhi. Kalau itu sampai terjadi, Allah ciptakan itu sampai yaumul kiamat, sampai kiamat, sampai dia mati, tetap ada rasa permusuhan, ada rasa kebencian di dalam hatinya. Kalau sudah di dalam hatinya ada jiwa-jiwa permusuhan, jiwa-jiwa kebencian, pastilah hidupnya seperti di neraka. Ulaika ashabul jahim. Orang yang seperti itu menjadi ashabnya neraka jahim ya. Kalau melupakan atau pura-pura lupa dengan peringatan-peringatannya Allah, dikhawatirkan Allah akan menciptakan di dalam dada kita jiwa-jiwa permusuhan, jiwa-jiwa kebencian terhadap sesama, sering sungton, terus iri hati, terus dengki, terus hasad, terus fitnah, terus riba, terus. Kenapa? Karena ada baghdha, karena ada kebencian, akhirnya memusuhi. Bukan cuma memusuhi seseorang, bahkan orang yang hasad itu akan mengajak orang lain untuk sama-sama memusuhi orang yang dia musuhi. Sama-sama mengajak untuk membenci kepada orang yang dia benci. Itu hasad namanya. Jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit-penyakit hasad,
apalagi hasad itu sampai kita mati, kita bawa, itulah neraka yang sesungguhnya. Neraka dunia, besok lagi di akhirat akan juga dimasukkan ke dalam neraka. Karena dunia ini lambang dari akhirat. Kalau dunianya sudah damai, tentram, aman, budayanya juga budaya yang baik, budaya salam. Tatkala bertemu dengan sesama, kita mengucapkan assalamualaikum, itulah budaya surga. Kita ciptakan dunia kita seperti bak di surga, seperti sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi di rumah itu, di dalam rumah itu seperti di surga. Apapun yang kita mau itu ada bidadarinya, ada perhiasan-perhiasannya, penghibur-penghiburnya anak-anak kita, qurratu a'yun, mengagumkan hati anak-anak kita, mendinginkan hati kita, membuat hati kita tenang, tentram, melihat anak-anak kita rajin ibadah, rajin sujud, ahli sholat berjamaah, ahli ilmu, ahli ngaji. Itulah seperti di surga. Melihat istri-istri kita sering tersenyum, sering bersenda gurau, itulah budaya surga. Kejar-kejaran seperti Aisyah dengan Rasulullah, kejar-kejaran, kucing-kucingan, ciluba-cilubaan, minum aja satu wadah, itulah lambang cinta. Berarti kalau di dunia, di rumah kita sudah melakukannya dengan cinta, besok di yaumil qiyamah pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena yang kita lakukan di dunia melambangkan budaya surga. Namun kalau sebaliknya, anak-anaknya tidak termasuk anak yang ahli sujud, jarang sholat, melupakan perintah-perintah Allah, mengingkari janji-janjinya dengan Allah, melakukan kemaksiatan, isinya ghibah, fitnah, isinya tengkar dalam rumah tangganya, merengut, tidak tenang hatinya. Itulah budaya neraka. Na'udzubillah, merengut sampai orang lain juga merengut. Itulah budaya-budaya ashabnya neraka, penghuni neraka. Kalau di dunia hidupnya seperti neraka, besok juga layak mereka itu menjadi penghuninya neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita dimasukkan neraka oleh Allah karena ada jiwa-jiwa permusuhan, ada jiwa-jiwa kebencian terhadap sesama, yang mana hal itu ditimbulkan oleh Allah karena kita melupakan janji-janji kita kepada Allah. Sholatnya kita lupakan, ngajinya kita lupakan, zakatnya kita lupakan, haji umrohnya kita lupakan. Apanya yang dilupakan? Budaya-budaya dari ibadah itu dilupakan.
Kalau kita sholat misalkan sholatnya khusyuk, anteng, pastilah sholatnya itu bisa tanha anil fahsai wal munkar. Kita haji yang mabrur, pastilah balasannya tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu surga. Haji mabrur balasannya tidak ada lain, adalah surga. Gimana dalilnya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lain, tidak ada bukan balasannya kecuali surga. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puncak rukun Islam, yaitu ibadah haji, dan mendapatkan hadiah dari Allah berupa haji yang mabrur. Al-hajjat mabrur, haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur tidak ada lain, tidak ada bukan, balasannya adalah surga. Semua ibadah kita itu, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, semuanya itu utamanya adalah pertemuan kita dengan Allah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang kita patuhi kecuali Allah, dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat intinya. Semua itu syahadat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Baru sholatnya berjumpa dengan Allah, karena sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, pastinya dia yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, karena ada itu di dalam hatinya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, harus ada yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Juga puasanya kalau kita puasanya ada yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, juga kita akan mendapatkan mahkota takwa dari Allah. Juga zakatnya bisa membersihkan jiwa kita dari mempertuhankan harta dunia, gemerlapnya dunia yang hanya fata morgana. Terus haji kita, apabila haji kita mabrur, pasti balasannya adalah surga. Di dunia surga, besok di akhirat juga surga. Jadi kalau ingin tahu kalau orang itu hajinya mabrur atau tidak, lihat kehidupan di dunia. Apakah dia membudayakan budaya surga atau tidak, ya. Suka memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Apa lambangnya kalau orang yang haji mabrur itu? It'amut ta'am wa thayyibul kalam, perkataannya baik, suka memberi, dan perkataannya baik. Itulah ciri-ciri orang yang haji yang mabrur. Ciri-cirinya apa? Satu,
suka memberi makan, suka memberi dan memberi, dan perkataannya juga yang baik saja. Kalau yang jelek gak akan dia katakan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa haji ke Baitullah dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang.